Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya, Herawati, akan melaksanakan praktek ajar untuk ujian kinerja Universitas Pasundan tahun 2022. Hari Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Masih semangat? Masih. Semangat mas, semangat. Mukanya semangat. Gerak-geriknya semangat. Imas semangat. Semangat ya. Sebelum kita mulai, Ibu meminta Adi untuk memimpin doa. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Arsi, Bisna, sama Azhar. Izmir. Azhar, Arsi, Intang, dan Izmir. Kebanyakan sakit ya. Mudah-mudahan yang sakit segera disembuhkan. Yang sehat mudah-mudahan terus sepenuhnya sehat ya, bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Oke, ada yang masih ingat dengan pembelajaran minggu lalu? Masih apa? Kita bahas apa minggu lalu? Usaha pengolahan makanan khas daerah dari bahan Masih ingat atau masih lupa? Masih ingat. Masih ingat. Oke. Nah, minggu lalu kalian sudah membuat proposal ya, kemudian juga sudah melaksanakan pengolahan. Minggu ini kita akan menghitung BEP. Pernah dengar nggak BEP? Belum? Break even point. Hari ini kita akan membahas mengenai perhitungan titik kimpas atau break even point usaha pengolahan makanan khas asli daerah atau orisinil dari bahan pangan nabati dan hewani. Menghitung BEP ini masuk ke KD 3.3, yaitu memahami perhitungan titik kimpas atau break even point usaha pengolahan makanan khas asli daerah yang orisinil dari bahan pangan nabati dan juga hewani. Untuk indikatornya ada dua. Yang pertama menganalisis dan juga menyimpulkan hasil pengamatan atau kajian literatur dan juga diskusi. Jadi nanti kalian akan melakukan kajian literatur dari berbagai sumber, baik itu dari buku atau dari Google ya, handphone, laptop, silahkan, yang memuat berbagai informasi tentang perhitungan titik kimpas atau BEP. Kemudian yang kedua, nanti kalian harus menghitung dan juga menyajikan hasil perhitungan titik kimpas usaha pengolahan makanan khas asli daerah yang orisinil dari bahan pangan nabati dan hewani. Untuk KKM-nya berapa? 75 ya, minimal kalian harus bisa mencapai 75. Tujuan pembelajarannya kali ini Ibu akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi berbasis pada masalah. Jadi kalian belajar sendiri ya dengan masalahnya, bagaimana cara menyelesaikan masalah. Sama, yang pertama tadi tujuannya menganalisis dan juga menyimpulkan. Yang kedua itu menghitung sampai dengan menyajikan hasil perhitungan titik kimpas atau juga BEP usaha pengolahan makanan khas asli daerah yang orisinil dari bahan pangan nabati dan hewani. Nah, berikut peta konsepnya. Coba perhatikan gambar di atas. Siapa yang mau menjawab? Ada tulisan apa yang di tengahnya? Yang di sebelah kanan? Sebelah kiri? Loss dan profit. Di tengah-tengahnya ada BEP. Ada yang bisa menyimpulkan dari gambar ini?
Coba angkat tangan. Keuntungan bagaimana? Keuntungan tuh yang loss atau yang profit? Profit. Kalau loss? Kerugian. Keuntungan, kerugian. Terus ada break even point. Nah, maksudnya apa? Keseimbangan antara kerugian dan keuntungan. Kenapa ragu-ragu? Kalau belajar mah nggak ada yang salah, ya. Tapi nanti diluruskan. Jadi keseimbangan antara keuntungan dan kerugian. Keuntungannya 50.000. Misalnya tadi ya, kerugiannya lah, kerugiannya 10.000. BEP bukan? Kenapa? Karena tidak seimbang. Tapi kalau misalnya di sini 50.000, berarti disebut dengan BEP. Jadi yang dikeluarkan sama dengan pemasukan. Untung tidak? Untung tidak? Ya. Untung tidak? Ya. Tidak. Rugi tidak? Ya. Berarti seimbang. Ya, rugi tidak. Oke, paham? Paham. Ya. Perhatikan lagi. Tadi katanya untung tidak, rugi tidak. Jadi jadi ini. Jadi pusing, sia-sia, pusing, capek, ngapain? Usaha tapi tidak untung meskipun tidak rugi. Masuk akal nggak? Ya, ulangi lagi. Coba ada yang bisa menjelaskan secara rinci dari gambar 1 dan gambar 2. Ya, Rafli. Kaget? Coba. BEP itu terjadi karena keseimbangan antara keuntungan dan kerugian. terus yang mengakibatkan kesia-siaan. Oke. Jadi pada dasarnya BEP itu seimbang, ya, hanya capeknya saja. Mungkin logikanya seperti itu. Kalau misalnya di dalam suatu usaha terjadi BEP, kira-kira dilanjutkan atau tidak? Tidak. Tidak. Coba yang tidak, kenapa? Capek. Kalau yang dilanjutkan? Berbenah Bu, karena ada Bebenah. Gimana bebenahnya? Ya karena perbaiki yang itu sama kan seimbang terus sih nggak rugi kalau jadi dia melakukan pembenahan kepada akhirnya dan itu keinginan nanti untung berbenah dengan situasi yang sekarang seimbang dengan tujuan yang lebih untung. Ya, jadi terima kasih. Tidak ada salahnya kalau misalnya mau ganti, silakan. Kalau tidak, bebenah tadi itu lebih baik. Kenapa? Bikin usaha itu tidak mudah ya. Pikirannya, terus apa lagi? Tenaga, modal, niat, ya. Jadi perbaiki dulu. Kalau misalnya ganti usaha yang baru, sudah pasti berhasil atau tidak? Belum tentu, ya. Tapi kalau misalnya memperbaiki yang sudah ada, kemungkinan besar bisa ada untung lah, naik. Paham ya konsep dari BEP? Ada yang belum paham? Randa, udah paham belum? Oke. Kalian telah membuat satu jenis makanan daerah. Jika modal yang dikeluarkan untuk bahan baku adalah 50.000 dan menjual dengan harga 55.000, maka kalian mengalami keuntungan, kerugian, atau tidak untung, tidak rugi.
Udah dua so, siapa yang untung? Kenapa perasaan terima keuntungan banyak? Sekarang disuruh maju nggak ada. Siapa yang rugi? Belum pasti untung, belum pasti rugi bu. Kenapa? Belum tentu laku bu. Harganya baru tergantung harga 55.000. Tapi belum. Jadi misalkan ini sudah terjual, dapat uangnya 55.000. Berarti untung. Siapa yang untung? Untung. Ayo dong, pede dong. Untung? Oke. Siapa yang rugi? Kenapa nggak ada tadi nggak ada rugi? Tidak untung, tidak rugi? Tidak untung, tidak rugi? Piko? Untung, rugi, lepek? Untung. Ada yang rugi nggak? Oke, kita simpan dulu. Jawabannya? Untung. Nanti kita cari lagi ya. Untung katanya. Oke, pembagian kelompok. Kalian sudah bikin kelompok kan? Sudah. Nanti kalian akan diberikan modul. Modulnya seperti ini. Prakarya dan kewirausahaan. Kemudian di sini sudah jelas ya. Ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Kalian harus menuliskan identitas kelompoknya, kelas, kemudian namanya, nama setiap anggota kelompok. Kemudian di sini harus ada biaya variabelnya apa saja. Kemarin udah bikin kan? Oke, nanti kalian tinggal masukin di sini. Kemudian sesuaikan dengan yang diminta. Kemudian biaya tetap ada kan? Ada. Nanti kalian hitung harga jualnya berapa, BEP dalam unitnya berapa, kemudian BEP dalam rupiahnya berapa. Terakhir kesimpulan, apa yang Anda simpulkan berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilakukan. Terserah kelompok kalian mau isi apa. Nanti akan ada presentasi, jadi nanti kalian buat di sini dan juga di apa namanya, boleh di handphone ya, sebagai bahan presentasi. Jadi untuk presentasi nanti Ibu pilih kelompok mana yang nantinya akan presentasi. Paham ya? Oke, silakan kumpul dulu dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 4. Jadi dipanggil kenapa diam aja? Yo, kelompok 4 berapa orang? 6 orang. Dua lagi, Arsi sama Inci. Ini dari B. Ini silakan dikerjakan. Untuk sumber belajarnya kalian bisa pakai buku paket yang sudah ada, atau bisa juga searching. Tapi handphonenya digunakan hanya untuk searching materi ya. Kemudian modul yang ada. Waktunya 25 menit. Silakan. Pembagian tugasnya harus jelas ya. Mana yang bikin di situ, cari bahan dan lain-lain. Ya.
masuk ke dalam biaya variabel. Mana coba biaya variabel? Biaya tetap itu apa? Iya. Ini mah bahan baku. Ini kalau alat berarti investasi alat dan mesin untuk menghitung penyusutan. Berarti biaya tetapnya, coba kalian lihat harga jual, hitungnya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Di sini biaya variabel dihasilkan dari bahan baku. Ciloknya cilok 1 bungkus 5.000. Terus bawang merah setengah ons 2.000. Bawang putih setengah ons 3.000. Cabai
Biaya lainnya 10.000. Semuanya dijumlahi, hasilnya 44.500. Harga jual diperoleh dari biaya tetap dan juga biaya tidak tetap. HPP dibagi harga pasar. Yang dimana HPP-nya yaitu 35.000 dibagi dengan 3.000 menghasilkan 7.000. Untuk total biayanya yaitu biaya tetap ditambah biaya tidak tetap 44.000 ditambah 25.500 menghasilkan 70.000. KPP-nya total biaya dibagi jumlah produksi 70.000 dibagi menghasilkan 35.000. Kita akan menghitung BP unit. BP unit diperoleh dari total biaya tetap dibagi harga unit dikurangi biaya variabel. Total biaya tetapnya 44.500 dibagi 7.000 dikurangi 25.500 sama dengan 44.500 dikurangi 17.500 hasilnya 25 unit. BMP dalam rupiah 44.500 1 dibagi 1 kurang 25.500 dibagi 7.000 sama dengan 44.500 dibagi 1,0,14 dikali 0,14 sama dengan 62.300. Berdasarkan hasil kegiatan yang telah kita lakukan, dapat diketahui biaya variabel dari pembuatan film uang adalah 25.500 dengan biaya tetapnya 44.500, harga jualnya 7.000, BMP dalam unitnya 25 dan BMP dalam rupiahnya 62.300. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Dibagi 1 dikurangi dibagi TR. Tapi sudah sesuai dengan rumus yang ada? Oke, kalau sudah cukup silahkan diakhiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Satu nomor yang mau tampil lagi. Satu lagi. Ayo Pan. Nomor 6 terus. Oke, baik, kita pelatihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan coba presentasikan hasil kegiatan kami tentang pembuatan makanan daerah. Yang dimana sebelumnya kami disuruh membuat tentang itu proposal yang dulu. Ya, di sini kita akan melaporkan hasil kegiatannya. Yang pertama itu ada lembar kerja yang variabel, biaya variabel. Pertama biaya variabel. Untuk bahan bakunya yang pertama bisa dilihat ada mie dengan jumlah 500 gram, harga per unitnya 10.000. Terus total harga jadi 10.000. Bakso jumlahnya 100 gram, harga unitnya 5.000. Ada bumbu mie Aceh instan 2 pieces, jumlahnya 2 pieces. Terus harga per unitnya 6.000. Total harga menjadi 12.000. Bawang merah 4 siung dengan harga 250. Total harganya 1.000. Bahan baku yang kelima ada bawang putih dengan jumlah 4 siung. Harga per unitnya 250. Total harganya 1.000. Bahan baku yang keenam ada kol, jumlahnya 1/4 gram. Harga
Harga per unitnya 2000, total harganya 2000. Terus ada apa ini? Oh, ada toge. Jumlahnya 1/4 gram. Harga per unitnya 2000, total harga 2000. Bahan baku yang ke-8 ada tomat. Yang pertama ada gas dengan harga 25.000. Yang kedua ada biaya lainnya 15.000. Yang ketiga ada biaya penyusutan yaitu 10.300. Jumlah totalnya 50.300. Untuk harga jualnya, biaya tetap ditambah biaya tidak tetap adalah 50, 300 ditambah 3.500 sama dengan 87.800. Terus HPP-nya total biaya ditambah jumlah produksi dibagi jumlah produksi itu 87.800 dibagi 4 sama dengan 21.950. Harga jualnya perbandingan HPP dikurangi harga di pasaran yaitu 21.950 dikurangi 11.000 sama dengan 12.950. Untuk BEP dalam unitnya 50.000 dibagi 22.950 dikurangi 12.950 sama dengan 50.900 dikurangi 10.000 sama dengan 5 unit. Baik, saya ada visi ya, kemudian 300 Pak 10.000. Jadi kesimpulan berdasarkan hasil kegiatan yang kita lakukan yaitu harga jual 12.950, yang kedua biaya tetap 50.300, BEP dalam unit biaya variabel 37.500 dan BEP dalam rupiah yaitu 10.000. Oke, sebelum kita tutup, apakah ada yang mau ditanyakan dari rekan-rekan sekalian? Ada yang mau bertanya? Sudah sesuai? Sudah. Oke, silahkan diarahkan saja. Oke, terima kasih. Mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan baik itu dari segi penyampaiannya ataupun dari segi materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat untuk kita semua. Terima kasih untuk yang sudah melakukan presentasi. Yang masih belum bertanya perlu didalami lagi ya. Nanti materinya tentang apa, kalau ada yang presentasi dilihat, dianalisis nih kira-kira apa yang kurangnya, apa yang kira-kira sudah tepat, mana yang belum tepat. Oke. Apa sih yang kalian dapat setelah pembelajaran hari ini? Coba satu orang. Ya, Diora. Di berbicara Bu, Boleh. yang saya dapat dari pembelajaran sekarang di mana alhamdulillah yang sebelumnya saya tidak tahu apa itu BEP ya Bu, dan alhamdulillah setelah pelajari pada hari sekarang dan melihat dari modul yang diberikan, insya Allah paham. Oke. Ada lagi? Menarik atau tidak? Menarik, walaupun cukup deg-degan ya, karena waktunya terbatas. Terus pembagiannya juga lumayan. Tapi mungkin nanti bisa pemicu biar nanti kalian bisa lebih semangat untuk
belajar mandiri. Biasanya menerangkan. Kalian? Iya kan? Nah, kalau sekarang, ayo mikir, harus ada produknya. Tuh, makasih Yora. Ada lagi? Yang lain? Fik? Gimana setelah pembelajaran hari ini? Mengerti apa? Yang materi yang disampaikan Oke, terkait BEP. Nah, ada satu pesan moral. Jangan sepelekan kerja sama tim. Ini akan mempersingkat dan mempermudah pekerjaan dibanding kamu menghadapi semuanya secara sendirian. Tadi dilakukan tidak? Dilakukan. Kalau bisa disobek, sobek. Bagi dia semuanya kerja. Enggak ini kerja, ini ngawasin dia, ya. Oke. Minggu depan kita akan membahas mengenai strategi promosi usaha pengolahan makanan khas asli daerah Terenggalek dari bahan pangan nabati dan hewani. Ada pertanyaan? Tidak, sudah jelas? Yakin? Oke, nanti modulnya dikumpulkan ya? Oke. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga apa yang sudah disampaikan ada manfaatnya. Oke, sebelum diakhiri, duduknya yang betul, kita berdoa dulu. Alhamdulillah, kan duduk di tempat masing-masing aja. Dah, duduk di tempat itu aja, tapi yang betul. Baik, sebelum diakhiri, marilah kita membaca doa bersama-sama. Alhamdulillah kita sudah diberi pelajaran waktu belajar. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih banyak semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.